Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azra Nabilah dengan NIM 123101138 dari Prodi PGMI Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan apa itu fikih. Pengertian fikih. Fikih secara bahasa berasal dari kata fikhun, fahmun, amikun, yaitu pemahaman secara mendalam. Maksudnya, memerlukan pengerahan potensi akal dalam memahaminya. Fikih merupakan cabang ilmu yang membahas hukum-hukum terkait berbagai aspek kehidupan manusia terhadap sesama maupun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fikih secara istilah adalah ilmu tentang hukum-hukum syara yang bersifat praktis yang diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci. Tujuan ilmu fikih adalah penerapan hukum-hukum syarat terhadap perbuatan mukallaf itu sendiri. Hukum fikih terbagi menjadi 5, yaitu wajib, haram, makruh, sunnah, dan mubah. Selanjutnya, saya di sini akan menjelaskan tentang mazhab. Pengertian mazhab. Mazhab berasal dari kata mazhaban, yaitu jalan yang dilalui. Mazhab juga berarti pendirian. Dari beberapa pengertian para ulama terkait mazhab, dapat kita simpulkan bahwa mazhab meliputi 2 pengertian. Yang pertama, mazhab adalah jalan pikiran dalam menetapkan hukum berdasarkan Al-Quran. Yang kedua, mazhab adalah fatwa atau pendapat seorang imam mujtahid tentang hukum sebuah peristiwa yang diambil dari Al-Quran. Macam-macam mazhab. Mazhab terbagi menjadi 4. Yang pertama, mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi dipelopori oleh Abu Hanifah Nu'man bin Sabit bin Zuwata Al-Kufi. Yang kedua, mazhab Maliki. Mazhab Maliki ialah sebuah mazhab yang dikembangkan oleh ulama besar Abu Abdullah Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir bin Amr bin Haris al-Asbahi. Yang ketiga, Imam Syafi'i. Imam Syafi'i dirintis oleh Abu Abdillah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi'i bin Sa'ib bin Abu Yazid bin Hashim bin Abdul Al-Muttalib Al-Qura'i Al-Hashimi. Yang keempat adalah mazhab Hambali. Mazhab Hambali dikembangkan secara langsung oleh ulama besar yang bernama lengkap Abu Abdillah Ahmad bin Hanbal bin Hilal bin Asada Az-Zuhili Asy-Syaibani. Peran mazhab dalam hukum Islam. Mazhab berperan dalam hukum Islam sebagai cara atau berijtihad untuk memecahkan masalah dan berbagai persoalan yang banyak muncul di tengah umat Islam ini peninggalnya Rasulullah SAW. Dengan mengambil jalur ijtihad ini juga dilakukan ketika persoalan yang akan ditentukan hukumnya tidak dijumpai secara jelas dan nas. 1. Mazhab Hanafi. Imam Abu Hanifah mengajak kebebasan dalam berpikir dan memecahkan masalah-masalah baru yang belum terdapat di Al-Quran dan As-Sunnah dengan pembahasan yang bebas. Beliau banyak menentukan hukum dengan kias dan analogi yang diutamakan daripada kias yang kuat. Yang kedua, mazhab Maliki. Imam Maliki tidak memberikan keluasan dalam memutuskan melalui ijma' kepada dunia luar, karena persetujuan Madinah semata dalam menempatkan kebenaran universal. Imam Maliki menjadikan Al-Quran sebagai dasar pertama, kemudian hadis-hadis yang mutawatir atau mansyur. Namun, dia menggunakan hadis ahad sebagai dalil syar'i jika emang tidak ada lagi dalil yang lebih kuat, dan juga jika ijma' tidak membuahkan hasil dalam memecahkan masalah beliau. Berpindah ke kias, dan jika kias juga tidak berhasil, maka beliau memutuskan dengan jalan al-maslahah, al-mursalah atau istilah. Yang ketiga, mazhab Syafi'i. Imam Syafi'i mempunyai pemikiran yang konvergensi atau pertemuan antara tradisional dan rasionalis, ra'yi dan hadis, dan langkah ijtihadnya
Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Ada masanya orang menggunakan akal dengan jalan qiyas, tetapi ada masanya juga orang yang harus tunduk dengan teks wahyu. Yang keempat, mazhab Hambali. Imam Hambali berguru kepada Hashim Ibrahim Said, Sufyan bin Uyainah, dan lain-lain. Ia juga termasuk murid Imam Syafi'i. Beliau mengambil langkah ijtihad dengan Al-Quran dan hadis yang marfu, fatwa para sahabat jika tidak ada perselisihan, mengambil hadis yang mursal dan doif jika sekiranya tidak ada dalil yang menghalanginya. Sekian penjelasan singkat dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.